Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Dermawan. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dua rekan saya, Ajijah dan Velia dari kelompok 6, ingin mempresentasikan hasil review jurnal yang sudah kami diskusikan sebelumnya. Di sini kami memiliki 3 jurnal yang akan kami bahas. Di antaranya, Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Insentif Bulanan Pegawai dengan menggunakan metode Naive Bayes. Jurnal kedua berjudul Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Calon Tenaga Kerja Indonesia menggunakan metode Naive Bayes. Dan yang terakhir, Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Status Karyawan menggunakan metode Naive Bayes. Sebelum masuk ke jurnal, alangkah baiknya kita paham dulu apa itu metode Naive Bayes. Naive Bayes merupakan sebuah metode penggolongan berdasarkan probabilitas sederhana dan dirancang untuk dipergunakan dengan asumsi bahwa antar satu kelas dengan kelas yang lain tidak saling tergantung. Metode tersebut dikemukakan oleh ilmuwan bernama Thomas Bayes. Algoritma Naive Bayes memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Pada proses pengambilan keputusan Naive Bayes, biasanya kita menggunakan persamaan berikut. Oke, mari kita masuk ke jurnal yang pertama. Jurnal pertama berjudul Penentuan Insentif Bulanan Pegawai dengan menggunakan metode Naive Bayes. Jurnal tersebut disusun oleh Victor Marudut Mulia Siregar dan dipublikasikan oleh Jurnal Sistemasi. Pada jurnal tersebut, mereka menggunakan metode Naive Bayes untuk menentukan keputusan melalui beberapa kriteria seperti jumlah orderan, jumlah pengantaran makanan, dan jumlah rekomendasi dari customer untuk menentukan insentif dari pegawai. Hasil implementasi dari metode Naive Bayes pada studi kasus Edane Sayangkuk AV and Bakery mempermudah pihak manajer untuk menghitung insentif pegawai dengan tepat dan akurat tiap bulannya. Kelebihannya, pada jurnal yang sudah saya baca ini, tata cara perhitungan dan rancangan sistem dijelaskan sangat rinci sehingga dapat dipahami dengan baik oleh siapapun yang membacanya. Untuk kekurangannya sendiri, menurut saya ada pada bagian kriteria ya. Di bagian kriteria itu ada rekomendasi dari pelanggan. Nah, karena tidak semua karyawan di kafe tersebut dapat berinteraksi langsung dengan si karyawan. Singkatnya, bagaimana si customer merekomendasikan karyawan yang tidak pernah bertemu dengannya sama sekali. Kurangan yang kedua itu pada bagian referensi, banyak menggunakan dari jurnal yang sudah dipublish lebih dari 3 tahun sebelumnya. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari jurnal tersebut bahwa sistem pendukung keputusan yang dirancang dengan metode Naive Bayes dapat berjalan secara benar dan membantu tim manajemen dalam proses penentuan insentif karyawan setiap bulan. Mungkin itu saja hasil review dari jurnal pertama. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Ajijah untuk mereview jurnal yang kedua. Selanjutnya, saya akan mereview jurnal yang kedua dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kelayakan Calon Tenaga Kerja Indonesia. Studi kasus di PT Karyatama Mitra Sejati Yogyakarta. Jurnal ini disusun oleh Herawasya dan Dwi Wijayanti, dan nama jurnal ini IJNS atau Indonesia Journal on Networking and Security, volume 3 nomor 2 tahun 2014. Jadi, dalam jurnal ini terdapat permasalahan, yaitu pihak perusahaan masih menggunakan sistem manual untuk penyeleksian calon tenaga kerja, sehingga mengakibatkan kurangnya keefektifan dalam penyeleksian calon tenaga kerja. Pada jurnal ini menggunakan metode Naive Bayes. Metode ini sendiri digunakan untuk menentukan kriteria dan melakukan perhitungan data training dalam penentuan kelayakan calon tenaga kerja. Dan juga untuk metode data sendiri menggunakan data sampel. Oke, dari hasil penelitian menerangkan bahwa sudah dilakukan uji coba terhadap 542 data. Dan juga pada sistem aplikasi calon penyeleksian tenaga kerja ini terdapat menu-menu seperti login, input data pendaftaran, input data pengguna, input data training,
testing penelitian, akurasi, dan laporan. Dalam jurnal ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sendiri, sistem aplikasi dapat digunakan dan di dalamnya terdapat menu-menu yang banyak dan juga terdapat data real. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, masih terdapat error sekitar 26,11%. Kedua, pada saat menghitung data akurasi, terdapat hasil yang tidak tepat sebanyak 47. Dan yang ketiga, menurut saya pribadi, tampilan pada sistem aplikasi ini terlalu monoton, sehingga terlihat kurang menarik. Oke, jadi yang dapat disimpulkan dari jurnal ini bahwa sistem yang sudah dirancang sudah berhasil dan dapat digunakan. Dan dengan menggunakan aplikasi ini dapat membantu perusahaan untuk menyeleksi calon tenaga kerja dengan sistem online, tidak manual lagi. Kemudian, jumlah data yang sudah digunakan untuk uji coba aplikasi tersebut adalah sebanyak 542 data training sebanyak 362, dan untuk data uji sebanyak 180. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya untuk mereview jurnal yang ketiga atau yang terakhir akan dilanjutkan oleh Velia Marcella. Selanjutnya, jurnal yang ketiga, Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Status Karyawan Menggunakan Metode Knife Bayes. Publisher, Jurnal Ilmiah Intech Information Technology Journal of UMS, Volume 02, Nomor 02, November tahun 2020. Disusun oleh Andri Firmansyah, Ferry Ramadhani, dan Edri Fauzan. Nomor ISSN online 26854903. Perubahan status karyawan magang menjadi karyawan tetap adalah agenda rutin yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk pengembangan karir pegawai magang selama masa perjanjian. Seleksi calon karyawan tetap dilakukan ketika masa perjanjian magang habis, di mana karyawan magang berhak dipromosikan menjadi karyawan tetap. Pegawai yang berkualitas tentu saja dapat memberikan hal yang positif bagi perusahaan. PT M-Sonic sering terjadi kesalahan dalam menilai karyawan magang yang akan diubah statusnya menjadi karyawan tetap, seperti masih kurangnya pengetahuan pekerjaan, banyaknya absen, kepribadian yang tidak baik, kurangnya kesadaran kerja, dan tidak memiliki inovasi. Permasalahan pada jurnal ini adalah kesalahan dalam menilai perubahan status karyawan magang menjadi karyawan tetap dengan mempertimbangkan 4 variabel, yaitu absensi, skill, penilaian leader, dan pelanggaran. Salah satu metode yang dapat membantu dalam masalah ini adalah dengan menggunakan metode Navy Bayes. Penggunaan metode Navy Bayes dengan teknik pengumpulan data dari data sampel perubahan status karyawan magang menjadi karyawan tetap di PT M-Sonic Indonesia. Pada awal sistem akan memilih antara data training dan data testing yang akan digunakan. Selanjutnya, sistem akan membaca data training tersebut, di mana jika data tersebut bersifat numerik, maka sistem akan menghitung rata-rata dan standar deviasi untuk setiap parameter yang digunakan. Namun, jika data tersebut bukan bersifat numerik, maka sistem akan menghitung secara probabilitas dan menghasilkan tabel probabilitas. Analisis yang terjadi pada jurnal ini yaitu: yang pertama, sistem dapat menghasilkan prediksi sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, hasil prediksi dapat digunakan sebagai alat pengambil keputusan. Dan yang ketiga, sistem dapat memproses sekaligus memprediksi berdasarkan tahun angkatan, sehingga tidak memerlukan proses satu persatu. Hasil penelitian pada jurnal ini adalah perhitungan Navy Bayes mampu memprediksi status karyawan magang menjadi karyawan tetap dengan nilai probabilitas tertinggi adalah 0,335. Sedangkan status karyawan gagal
karena nilai probabilitas kecil dengan nilai 0,001. Kelebihan yang terdapat pada jurnal ini ialah mampu menerapkan teori Navy Bayes dengan baik pada sampel data yang telah diajukan. Sedangkan kekurangannya adalah tidak menyertakan dasar teori pada jurnal yang disusun. Maka dari itu, dapat disimpulkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa algoritma Navy Bayes dapat digunakan untuk memprediksi status karyawan berdasarkan penilaian data sebelumnya, sehingga dapat menjadikan referensi dalam menentukan status karyawan. Sedangkan akurasi yang dihasilkan sebesar 94% dengan kesalahan data hanya 6 data. Berdasarkan hasil review dari ketiga jurnal yang telah dijelaskan pada sebelumnya, dapat disimpulkan hasil review jurnal berdasarkan kelompok 6 yaitu yang pertama, jurnal yang direview memiliki kesamaan metode yang digunakan, yaitu metode Navy Bayes. Yang kedua, setiap jurnal memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dan yang ketiga, pengimplementasi metode dapat berjalan dengan baik pada setiap jurnal. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.